gandong semua, jumpa lagi bersama Karni di sini. Hai, Bum Pica. Oke, pada kesempatan kali ini Karni akan berbagi 10 tips cara menghadapi bully ala Karni. Pasti di antara gandong-gandong semua ini banyak yang menghadapi bully mungkin semasa sekolah dulu, atau mungkin dalam lingkungan pergaulan, dalam lingkungan tempat tinggal. Bully tentu saja tidak bisa kita hindari ya, gandong-gandong semua. Tenang saja gandong-gandong, di sini gandong-gandong tidak sendiri. Kami juga pernah menghadapi bully pada masa sekolah dulu, bahkan sampai sekarang juga masih mendengar kata-kata bulian. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan bully. Jadi bully ini merupakan tindakan kekerasan atau penindasan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang tertentu. Jadi contohnya mereka membuli orang ini karena diyakini mempunyai kelemahan ataupun sesuatu yang tidak pas di hatinya mereka. Jadi mereka membuli, mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang tersebut, teman-teman. Oke, jadi di sini Karni mau kasih tahu ada 2 pilihan untuk gandong-gandong semua. Apakah ketika gandong-gandong dibully, gandong-gandong memilih untuk putus asa, kemudian bersedih, atau tetap semangat untuk berproses dan membuktikan kepada si pembuli tadi bahwa orang yang kalian bully ini bisa maju dan punya kelebihan daripada kalian yang membuli kita, seperti itu. Jadi di sini Karni akan menyampaikan 10 tips ala Karni untuk menghadapi orang-orang seperti ini ya, gandong-gandong. Untuk tips yang pertama, ketika gandong-gandong mendengar ada orang yang dibully atau salah satu teman gandong ada yang dibully oleh orang-orang tersebut, Karni harap gandong-gandong jangan ikut tertawa atau terbawa suasana dengan mengikuti mereka untuk membuli lagi, menambahi bulian tadi, karena itu merupakan satu tindakan di mana gandong-gandong semua itu tidak lebih sama seperti orang-orang pembuli tersebut. Jadi yang pertama, jangan ikut tertawa atau terbawa suasana ya pada saat kondisi teman dari gandong-gandong semua dibully. Terus yang kedua, tips yang kedua, gandong-gandong ketika dibully harus berani menunjukkan bahwa dengan bulian tadi itu gandong-gandong semua tidak menerima, tidak suka, tidak senang dengan bulian tadi, tetapi harus menggunakan kalimat-kalimat yang sopan tentunya. Karni kasih contoh bisa dengan menggunakan kalimat humoris seperti begini. "Oh, kamu kok kulitnya coklat?" Teman-teman bisa membalas, gandong semua bisa membalas seperti ini. "Iyalah, kulit saya coklat, saya bangga dong jadi orang Indonesia yang memiliki kulit yang coklat." Karena di luar sana orang-orang luar bule juga suka dengan wanita-wanita Indonesia yang memiliki kulit coklat. Contohnya seperti itu. Terus tips yang ketiga, teman-teman gandong-gandong semua jangan dimasukkan ke dalam hati, cukup abaikan saja perkataan-perkataan yang kurang enak tadi, perkataan bully-bully tadi, kemudian pergi meninggalkan mereka dan menjadikan kata-kata itu sebagai motivasi. Cacian tadi sebagai motivasi ya gandong-gandong. Oke, tips yang keempat, gandong-gandong harus tetap percaya diri meskipun sering menerima perlakuan yang kurang enak, tetapi dengan percaya diri Karni yakin si pembuli tadi mereka akan berhenti dengan sendirinya, karena ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang enak tersebut, mentalnya kita itu tidak down, kita tidak menunjukkan bahwa kita merasa tersakiti, tapi percaya diri tadi membuat sehingga pembuli tadi itu pergi. Jadi mereka mulai bosan tuh membuli gandong-gandong semua. Oke, yang tips kelima, gandong-gandong bisa coba dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa membangun dan membentuk kepercayaan diri gandong-gandong semua. Contohnya, jangan kita memilih untuk berdiam diri saja sakit hati, kemudian mungkin melakukan hal-hal yang negatif, tapi coba mari kita bergabung dengan beberapa komunitas yang bisa menyalurkan bakat dan energi positif yang kita punya. Dengan dari situ, gandong-gandong merasa lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan hidup. Tips yang keenam, curhat ke orang tua. Di sini Karya mau kasih tahu bahwa
Jangan sampai gandung-gandung semua salah memilih tempat atau orang-orang yang ingin kita mencurahkan isi hati. Jangan terlalu percaya dengan banyak orang ya, karena terkadang apa yang kita sampaikan belum tentu bisa dijaga dan belum tentu kita bisa menerima jawaban yang bermanfaat seperti itu. Jadi lebih baiknya kita bisa curhat kepada orang tua. Dari orang tua bisa memberikan masukan, kemudian yang saran positif juga ya, untuk mentalnya kita itu tidak bisa down, tidak cepat down. Terus yang ketujuh, itu gandung-gandung semua bisa jadikan cacian tadi sebagai motivasi. Jadi jangan memilih cacian-cacian orang-orang tadi itu sebagai pintu terakhir bahwa aduh, saya ini udah putus asa, saya ini seperti ini, mending saya mati saja. Jangan gandong-gandong. Jadi gunakan cacian-cacian tadi sebagai motivasi untuk membangun pribadi gandong-gandong semua untuk lebih maju ke depannya. Terus tips yang ke-8, gandong-gandong bisa mencari teman-teman yang bermanfaat, teman-teman yang berkualitas daripada teman-teman yang toksik seperti tadi ya. Jadi di sini kita bisa ganti lingkungan pergaulan, meskipun orang-orangnya sedikit, yang penting bisa berkualitas dan membangun pemikiran dan pribadinya kita. Seperti itu. Terus tips yang ke-9, gandong-gandong bisa tunjukkan kelebihan yang gandong-gandong punya. Contohnya, saya punya kelebihan bisa membuat puisi. Jadi lewat cacian atau lewat bully-bully tadi, apa yang gandong-gandong rasakan bisa gandong-gandong curahkan dalam bentuk tulisan. Itu sesuatu yang bermanfaat menurut Karni ya, karena Karni juga melakukan hal tersebut pada saat menerima kata-kata ujaran-ujaran kebencian yang Karni sendiri tidak suka, seperti itu. Kemudian tips yang terakhir, tips yang ke-10, gandung-gandung semua bisa tunjukkan, bisa menjawab bully-bully tadi dengan prestasi. Jadi di sini Karni rasa cara ampuh buat menutup, membungkam mulut-mulut tadi, mulut-mulut yang mengeluarkan kata-kata yang kurang enak tadi, dengan cara kita itu berprestasi. Karena lewat prestasi itu bisa mengubah cacian-cacian tadi menjadi suatu pujian. Jadi teman-teman yang membuli kita bisa melihat bahwa oh, ini orang yang saya bully ternyata dia sudah seperti ini. Mereka bisa malu sendiri kepada diri mereka, karena mereka bisa melihat kesuksesannya kita lewat prestasi-prestasinya kita, lewat pendidikannya kita. Itu Karni rasa bisa menjawab bully-bully tadi. Seperti itu gandong-gandong. Jadi itu saja 10 tips menjawab bully ala Karni. Jadi di sini gandong punya dua pilihan. Apakah tetap putus asa ketika mendengar bully-bully tadi, atau memilih untuk bangkit dan berjuang menjawab bully-bully tadi menjadi pujian. Seperti itu ya gandong-gandong. Jika gandong-gandong suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Sukarni Victor Ohi Ulun. Terima kasih banyak untuk semuanya. Bye-bye!